'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Let me introduce myself. My name is Nabila Eka Fradewi with student ID number 2541133. And in this session, I will discuss the topic of economic growth. Enjoy the video guys. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Nah, mari kita bahas. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Nah, di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi sering diukur melalui PDB yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Nah, pertumbuhan ekonomi yang stabil menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Apa saja sih faktor-faktornya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, akumulasi modal, dan populasi. Negara kita atau Indonesia memiliki potensi besar karena sumber daya alamnya yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar. Namun, pemanfaatannya harus optimal agar benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya adalah pengertian akumulasi modal. Nah, akumulasi modal adalah penambahan barang modal seperti mesin, infrastruktur, dan teknologi. Di Indonesia, akumulasi modal banyak dilakukan melalui investasi pemerintah dan swasta. Nah, semakin besar investasi, maka semakin besar kapasitas produksi ekonomi. Selanjutnya ada contoh akumulasi modal. Contoh akumulasi modal di Indonesia adalah pembangunan jalan tol Trans Jawa untuk mempercepat distribusi barang, pembangunan pelabuhan seperti Pelabuhan Patimban untuk meningkatkan ekspor, proyek infrastruktur di berbagai daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa investasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Adapun dampak akumulasi modal. Dampak akumulasi modal yang pertama adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena penggunaan teknologi yang modern. Lalu yang kedua ada membuka lapangan pekerjaan baru di sektor industri dan konstruksi. Lalu selanjutnya ada pengertian pertumbuhan populasi. Nah, pertumbuhan populasi sendiri adalah bertambahnya jumlah penduduk dalam suatu negara. Nah, di Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Hal ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia nih teman-teman. Selanjutnya mari kita bahas tentang contoh kasus populasi yang ada di Indonesia. Contoh kasus populasi di Indonesia adalah Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu jumlah usia produktif lebih besar dibanding usia non-produktif. Hal ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja, dapat meningkatkan pengangguran nih teman-teman. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan sangat penting sekali untuk
Selanjutnya, hubungan modal dan populasi. Kasus di Indonesia. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Modal plus tenaga kerja besar populasi, meningkatkan produksi nasional. Jika tenaga kerja tidak terampil, maka modal tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia perlu menyeimbangkan investasi dan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhannya optimal. Sinergi keduanya menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Investasi infrastruktur dan teknologi membantu meningkatkan kapasitas produksi. Lalu jumlah penduduk yang besar menjadi peluang jika dikelola dengan baik. Keseimbangan antara modal dan kualitas tenaga kerja sangat penting sekali untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Thank you for your attention guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.